upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Bengkulu Tengah 28 Oktober 2001. 4. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Lima. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara peringatan Sumpah Pemuda siap dimulai. Lapor, upacara peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Enam. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan. Gerak. Bukan. Jalan kau depan. Jalan. Merah, siap. Merah, merah putih. Merah putih, hormat. Gerak. Gerak. Satu. Reza. Sini. Sini. Tahu nih. Ini enggak tahu. Ini. Jalan. Bentar. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Balik kanan. Engkau. Gerak. Jalan. Belok kiri. Jalan. Udah situ aja.
Ya yang bagus. Repli. Pembukaan cipta Baris nggak ada masuk kantong tangan lu. upacara. Geser dikit, geser dikit, geser dikit. Geser dikit situ loh. Marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan harapan bangsa dan telah memerdekakan bangsa ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengizinkan kita mulai. Delapan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Ajaran yang dipimpin oleh hikmat ketanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi semuanya Indonesia. Sembilan. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa pemuda kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10. Pembacaan teks putusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bersumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra
dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 11. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Amanat pembina upacara. Gerak cepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Qadim, Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta staf Ustazah. Kemudian anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita telah berkumpul di sini dalam rangka upacara Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Ini semua adalah berkat izin Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lawat beriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk umat manusia dari alam jahiliyah kepada situasi yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Bapak, Ibu dan Guru dan anak sekalian yang saya hormati, saya sayangi. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah lama memang tidak melakukan pelajaran, kita banyak yang telat. Maka untuk masa-masa yang akan datang, minggu depan dan selanjutnya jangan lagi terjadi yang demikian ini. Karena ini mengurangi disiplin kita dalam rangka membentuk jati diri anak bangsa. Pada kesempatan pagi hari ini, karena ini adalah momennya upacara Hari Sumpah Pemuda, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada khususnya anak-anak sekalian, kita diingatkan dengan sejarah 93 tahun yang lampau, 1928, di mana para pemuda pada waktu itu mengikrarkan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Apa latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda ini, anak-anak sekalian? Latar belakangnya tidak lain tidak bukan bahwa pada waktu itu para pemuda menyadari tanpa persatuan dan kesatuan
Indonesia tidak akan pernah merdeka. Jadi Indonesia tidak pernah merdeka kalau tidak ada persatuan dan kesatuan anak bangsa ini. 350 tahun kita dijajah oleh bangsa asing, Belanda, Portugis, Spanyol yang pernah datang ke Indonesia, Inggris, terakhir Jepang, bangsa Asia saudara kita, tetangga, itu juga menjajah 350 tahun. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersatu. Gitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kenapa ada Hari Sumpah Pemuda ini diperingati? Ini mengingatkan untuk kita semua, termasuk saya, bahwa pemuda ini dalam konteks sejarah adalah tonggak sebuah perubahan. Gitu. Jadi pemuda itu tonggak sebuah perubahan. Kalau kita mau bicara sejarah 1908, lahirnya Budi Utomo, ya, kemudian 20 tahun kemudian lahirnya Sumpah Pemuda, kemudian 17 tahun kemudian lahirnya Indonesia merdeka. Gitu. Kemudian tahun 1965 pemberantas G30 SPKI, pemuda juga. 1998 reformasi, pemuda juga yang turun. Maka pemuda ini penting dalam rangka perubahan pembangunan sebuah bangsa. Waktu Indonesia merdeka kita diingatkan dalam sebuah pelajaran sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno tidak mau memerdekakan bangsa ini segera karena sudah ada yang namanya BPUPKI. Kemudian dibentuk PPKI. Tadilah peristiwa Rengas Dengklok, Bogor, Jawa Barat. Kemudian culik Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok, dikarantina, didesak untuk merdeka. Kalau nggak didesak nggak mau, karena orang tua itu pikirannya terlampau panjang, terlampau lama ngambil sikapnya. Maka pemuda mengambil jalan supaya segera dimerdekakan. Kenapa segera dimerdekakan? Supaya jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini ada di Jepang. Gitu. Karena pemuda mengetahui Jepang sudah kalah perang. Bom Hiroshima Nagasaki itu sudah menghancurkan Jepang dan dia sudah lutut-lutut. Ngapain kita menunggu Jepang? Sehingga 17 Agustus Indonesia merdeka. Jadi anak-anak sekalian, peringatan Sumpah Pemuda ini untuk kita semua itu penting. Karena momennya adalah momen persatuan dan kesatuan. Yang kita gugah itu momen persatuan. Kenapa ada 3 momen yang disampaikan 1928 itu? Karena itulah tonggak persatuan pada waktu itu yang bisa menggalang persatuan yang lebih luas. Maka tadi disampaikan di Ikrar Sumpah Pemuda itu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mau numpahnya di Papua, mau numpahnya di Kalimantan, mau numpahnya di Aceh, itu tumpah darah kita semua. Ego kedaerahan hilangkan kalau mau merdeka. Karena ini adalah senjata Belanda dengan politik divide and rule-nya, politik adu dombanya, adu anjing, adu sapi, supaya bangsa kita ini nggak pernah mau merdeka. Daerah-daerah kita dikotak-kotakan, yang Jawa, yang Sumatera, yang Kalimantan, yang Papua, dikotak-kotakan sehingga kita benar-benar bersatu. Maka dengan Ikrar Sumpah Pemuda, satu daerah, satu wilayah yang sama, itu untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, satu bangsa. Yang tadinya kita berpecah belah, bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Minang, bangsa Serawai, bangsa Lembak, bangsa Dayak, semuanya punya bangsa sendiri-sendiri. Dan ini adalah cara-cara Belanda untuk berlama-lama bisa mengadu domba kita karena punya bangsa yang berbeda. Maka melalui momen peristiwa 1928 kita diingatkan bahwa sifat-sifat kaupinisme, ego kesukuan itu tidak akan pernah membuat bangsa ini merdeka. Maka 1928 itu lahirlah momen kedua dalam Sumpah Pemuda itu, bahwa kita satu bangsa,
melebur jadi satu, walaupun tidak menghilangi suku-suku yang ada. Itulah kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ada kalimat, ada kalanya kita bersatu, bertunggal ika, ada kalanya kita berbineka, berbeda. Gitu. Hari ini kita bertunggal ika. Satu bendera, satu bahasa, satu tanah air dalam momen pagi hari. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga apa? Satu bahasa. Kenapa para pemuda mengatakan pada waktu itu menyepakati bahasa Melayu tinggi itu jadi bahasa persatuan? Kenapa enggak bahasa Jawa yang mayoritas penduduknya yang ada di Nusantara? Itu dengan pertimbangan bahwa bahasa Melayu itu bahasa yang sudah lama bisa dimengerti dari seantero Nusantara ini sampai ke Thailand, sampai ke Burma, ya, sampai negara-negara tetangga kita. Sehingga lebih mudah menyampaikan pesan-pesan persatuan dan kesatuan. Itu. Sehingga dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Kemudian lahir sebagai bahasa Indonesia. Itu. Ini yang perlu anak-anak sekalian pahami. Bagaimana para pemuda pada waktu itu dengan cemerlang ide-ide yang segar melahirkan 3 sumpah ini, maksudnya ikrar ini dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kita tidak akan pernah merdeka tanpa ada sebuah persatuan. Semakin bersatu kita, semakin cepat tujuan negara ini tercapai. Semakin bercerai-berai kita, semakin berkonflik kita, semakin lama tujuan negara ini tercapai. Jadi anak-anak sekalian, saya mengharap untuk kalian semua bahwa pemuda ini tonggak perubahan. Ya, pemuda masa lampau, pemuda masa kini itu tonggak perubahan. Gitu. Dalam keadaan negara, dalam keadaan stagnan, pemuda muncul membawa perubahan. Reformasi 1998 itu pemuda yang menurunkan Pak Harto di jabatan 32 tahun ke reformasi. Siapa lagi? Pemuda. Gitu. Kenapa pemuda ini sebagai tonggak perubahan? Karena pemuda ini nggak banyak yang dipikirkan. Nggak mikirin belanja anak, nggak mikirin orang rumah, ya. Yang dipikirkannya apa? Semangat bagaimana sebuah perubahan terjadi. Kalau orang tua banyak yang dipikirkan, bola baliknya banyak. Beda dengan anak muda model kalian ini. Kalau anak muda kena panas mungkin nggak demam, lambat makan nggak penyakit demam. Jadi orang-orang muda itu energik sebagai sebuah pembawa perubahan di bangsa ini. Dan bangsa-bangsa lain juga di dunia kayak gitu. Umumnya yang membawa perubahan itu generasi-generasi muda. Jadi kalau kalian sebagai generasi muda yang hadir di sini, bawalah perubahan untuk diri kalian sendiri dan untuk bangsa dan negara ini, supaya Indonesia ini lebih maju, lebih sejahtera, lebih makmur. Kuncinya apa? Kerja keras. Tidak ada orang malas jadi sukses. Ya. Tidak ada orang sukses, orang pemalas. Orang sukses itu pasti orang-orang yang rajin dan giat bekerja dan belajar. Jadi pada pagi hari ini anak-anak sekalian, di momen Sumpah Pemuda ini, mari kita sama-sama menjalin persatuan dan kesatuan. Mari kita sama-sama menyatukan niat, mencerdaskan anak bangsa ini menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita proklamasi masyarakat adil, makmur, sejahtera dalam kerangka negara persatuan Pancasila. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini udah lama, udah setahunan nggak upacara, mudah-mudahan enggak seperti ini lagi. Ya, nanti hari Senin kita upacara, nggak ada lagi yang telat, ya, untuk kemudian dilatih, kemudian semua untuk bisa berpartisipasi dengan baik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf.
Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. 13. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pembacaan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Pelaksanaan upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada bina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Astagfirullah. 18. Upacara selesai. Semua pimpin barisan membubarkan barisannya masing-masing. Oh, bubar jalan.